Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Film diawali dengan seorang wanita bernama Kyung Jin yang ingin mengakhiri hidupnya dengan terjun dari sebuah gedung. Kisahnya berawal saat Kyung Jin melihat seorang wanita yang kecopetan. Melihat seorang pria berlari, Kyung Jin pun langsung mengejarnya. Karena tidak ingin salah paham, pria yang bernama Myung Wo itu pun mengatakan kalau dia bukan pelakunya. Tapi Kyung Jin tidak peduli dan langsung menangkapnya. Bahkan membawanya ke kantor polisi. Ternyata Kyung Jin adalah seorang polisi yang sedang cuti. Kyung Jin pun langsung memeriksa KTP Myung Wo yang ternyata seorang guru fisika. Saat Myung Wo mencoba menjelaskan ciri-ciri pencurinya, seorang polisi langsung menggambar sketsanya. Tapi hal itu malah membuat Kyung Jin curiga kalau Myung Wo adalah teman pencuri tersebut. Myung Wo pun lalu mengatakan kalau dia bisa menggambar wajah pelaku. Kyung Jin bahkan menduga Myung Wo mirip seorang buronan. Seorang polisi pun meminta Myung Wo untuk menggambar sketsa pelaku tersebut. Tapi setelah melihat hasil lukisannya, semua petugas malah meminta untuk dilukis. Karena tidak bersalah, Myung Wo pun akhirnya dibebaskan. Tapi tiba-tiba, Myung Wo menemukan tas yang dicuri tadi dan terkejut melihat Kyung Jin yang ternyata mengikutinya. Kyung Jin langsung menangkapnya karena yakin dia adalah pencurinya. Tapi saat tiba di kantor polisi, ternyata pencurinya sudah tertangkap. Melihat Kyung Jin pergi, Myung Wo pun mengejarnya dan meminta Kyung Jin untuk meminta maaf. Tapi Kyung Jin menolak dan meminta Myung Wo untuk mengganti namanya menjadi Maaf agar disebutnya. Kyung Jin pun akhirnya bertugas kembali. Suatu malam, Myung Wo mendatangi kantor polisi untuk menjadi sukarelawan patroli. Seorang petugas memintanya untuk menunggu partner yang akan bertugas bersamanya. Saat menunggu, kebetulan yang kembali Kyung Jin dengan membawa seorang tersangka. Ternyata Myung Wo bertugas dengan Kyung Jin. Kyung Jin mengatakan kalau dia ingin memberi pelajaran pada anak sekolah yang melakukan kekerasan. Saat Myung Wo membayar, sekelompok pelajar menggoda Kyung Jin. Kyung Jin yang tidak terima pun langsung menghentikan mereka. Karena tidak peduli, Kyung Jin langsung melempar sebuah kaleng minuman yang membuat pelajar tersebut mendatangi Kyung Jin dan melempar rokoknya. Kyung Jin marah dan meminta untuk memungutnya kembali. Tapi pelajar lain datang dan bertanya apa Kyung Jin sedang datang bulan, serta memegang pundaknya dan minta untuk meninggalkan mereka. Kyung Jin yang tidak kenal takut pun langsung memberinya pelajaran. Pelajar itu pun akhirnya meminta Kyung Jin untuk ikut dengannya. Myung Wo yang baru tiba pun meminta Kyung Jin untuk tidak terpancing, tapi Kyung Jin memilih untuk tetap meladeni mereka dan mengajarnya. Kyung Jin lalu menyeretnya untuk memungut rokok tadi. Pelajar itu pun malah mengancam kalau Kyung Jin akan menyesali perbuatannya. Melihat keberanian Kyung Jin, Myung Wo pun merasa ngeri. Lalu tiba-tiba, mereka memergoki dua orang pria yang sedang melakukan transaksi narkoboy. Kyung Jin mengajak Myung Wo untuk menyelidikinya. Tapi Myung Wo mengingatkan kalau itu bukanlah tugas mereka dan memilih untuk pergi. Tapi ternyata, Kyung Jin sudah memborgol tangannya. Myung Wo berusaha untuk melepaskan borgol tersebut dan mencari kuncinya, tapi Kyung Jin malah menamparnya. Mereka tetap mengejar dengan posisi tangan di borgol. Ketika Kyung Jin menggerebek, ternyata di dalam sudah ada dua kubu gangster. Melihat itu, kedua gangster itu pun langsung saling tuduh siapa yang memanggil polisi. Sehingga membuat Kyung Jin dan Myung Wo bingung. Kedua gangster itu pun langsung saling menyerang. Bukannya takut, Kyung Jin malah ingin mencari siapa pimpinan gangster tersebut dan mencoba menyelinap di antara perang kedua gangster. Kyung Jin berpikir dia berhasil menghentikan salah satu gangster, tapi ternyata karena polisi sudah mengepung pria tersebut. Seorang pria marah
dan mencoba menyerang mereka, tapi Kyung Jin berhasil mengatasinya. Pria itu pun mengaku kalau dia polisi undercover. Kyung Jin yang bingung bertanya pada Myung Woo, apa itu polisi undercover? Datanglah seorang pria yang memberitahu kalau artinya itu agen rahasia, sehingga pria tadi marah karena semua rencananya gagal ketika Kyung Jin tiba-tiba muncul. Kyung Jin dan Myung Woo pun memilih untuk pergi. Myung Woo lalu meminta kunci borgol tersebut, tapi Kyung Jin mengatakan kalau kuncinya sudah hilang. Myung Woo yang kesal pun langsung berdiri, sehingga membuat tangan Kyung Jin sakit. Myung Woo menggoda Kyung Jin dengan memegang tangannya. Setiba di kantor, Pak Kepala marah pada Kyung Jin karena mengajar anak SMA tadi, yang ayahnya merupakan seorang gangster. Bahkan Pak Kepala meminta Kyung Jin untuk bersembunyi. Baru selesai bicara, ternyata ayah anak SMA tadi sudah muncul dan langsung memarahi Kyung Jin. Bahkan meminta Pak Kepala untuk memecat Kyung Jin. Kyung Jin yang emosi pun ditahan oleh Myung Woo. Pria itu bahkan meminta anggotanya untuk mengingat wajah Kyung Jin. Kyung Jin yang tidak kenal takut pun malah mengajaknya berduel. Mendengar pria itu selalu merendahkan Kyung Jin, Myung Woo pun akhirnya marah. Tapi pria itu malah menganggap Myung Woo sedang membuat lelucon. Myung Woo kembali marah, yang membuat pria itu bertanya siapa dia sebenarnya. Tidak mau kehilangan akal, Myung Woo menunjukkan borgolnya sambil berkata kalau dia penjahat kelas berat. Dan langsung menodongkan pistol Kyung Jin padanya. Myung Woo meminta mereka berlutut dan mengatakan maaf pada Kyung Jin. Saat Myung Woo meminta untuk mengajari anaknya sopan santun, pria itu malah mengikutinya kembali. Pak Kepala sampai bingung mendengar yang baru dikatakan Myung Woo. Karena kuncinya benaran hilang, mereka pun akhirnya bergantian membersihkan diri. Bahkan tidur bersama, yang tanpa Myung Woo sadari, ternyata borgol itu bisa dilepas. Semenjak kejadian itu, mereka pun akhirnya menjadi sepasang kekasih. Suatu hari, ketika Myung Woo mengajar, Kyung Jin mendatanginya lalu bertanya pada murid-muridnya apakah mereka kehilangan kotak makan siang. Ternyata itu hanyalah alasan Kyung Jin untuk membawakan bekal pada Myung Woo. Kyung Jin memberi pengarahan pada anak-anak tersebut untuk tidak membuat keributan di wilayahnya atau akan dihukumnya. Lalu memberitahu mereka kalau Myung Woo adalah pacarnya. Suatu hari, Myung Woo membantu Kyung Jin untuk mengangkat barang ke rumahnya. Dan baru mengetahui kalau ternyata Kyung Jin kembar. Tetapi kembarannya ternyata sudah meninggal. Kyung Jin lalu menceritakan kalau mereka sangat berbeda. Karena beda sekolah, kembarannya sering meminta untuk berganti peran. Dan Kyung Jin sering dihukum karena hal tersebut. Sampai suatu hari, di saat mereka bertukar peran, kembarannya meninggal karena tertabrak mobil. Kyung Jin merasa bersalah karena seharusnya dialah yang meninggal saat itu, bukan kembarannya. Dan alasannya menjadi polisi karena ingin mewujudkan keinginan kembarannya. Sedangkan Myung Woo, kenangannya saat SMA adalah bersama teman-temannya. Kyung Jin yang usil sering mengerjain Myung Woo. Demikian juga sebaliknya dengan Myung Woo. Myung Woo sangat menghargai perasaan Kyung Jin, sehingga saat masakannya asin pun dia tetap berpura-pura menikmatinya. Mereka bahkan sering bertukar hadiah, hanya untuk saling menghibur. Dan melakukan hal-hal aneh bersama. Suatu malam, saat Kyung Jin patroli, terjadi kasus penculikan. Meski rekannya sudah meminta untuk memanggil bantuan, tapi Kyung Jin tidak peduli dan langsung mengejar penculik itu sendiri. Kebetulan saat itu, Myung Woo menelponnya, sehingga Kyung Jin pun memberitahu kalau dia sedang mengejar tersangka. Mendengar itu, Myung Woo pun langsung menuju ke lokasi untuk membantu Kyung Jin. Dan mendengar penculik tersebut hendak menghabisi korbannya. Myung Woo mencoba untuk membantu, tapi ternyata dia terjepit. Sehingga saat penculik itu hendak melakukannya, Myung Woo pun berteriak.
Melihat Myung Woo, penculik itu pun langsung mendatanginya, tapi kembali terjebak seperti Myung Woo. Dan ketika pisau penculik itu terjatuh, Myung Woo melihat Kyung Jin yang tidak mengetahui keberadaan mereka. Sehingga akhirnya penculik itu pun berhasil ditangkap. Suatu hari, Myung Woo membeli sebuah mobil dan mengajak Kyung Jin pergi berlibur ke desa. Setibanya di sana, Myung Woo berkata jika nanti dia sudah tidak ada dan Kyung Jin merasakan angin itu adalah dia. Karena kalau dia mati, dia ingin menjadi angin. Sehingga Kyung Jin mengatakan kalau angin adalah temannya. Ketika malam hari, mereka menyalakan api untuk memanaskan air. Kyung Jin lalu bertanya, kenapa orang melingkarkan kelingking ketika membuat janji? Karena Myung Woo tidak tahu, Kyung Jin pun lalu mulai bercerita. Dahulu kala, ada seorang putri yang sangat cantik. Banyak pangeran yang datang untuk melihatnya. Tapi di akhir, hanya tersisa tinggal 5 pangeran. Putri itu pun membuat sayembara dengan menyembunyikan tangannya dan membuka satu jari. Akhirnya di antara kelima pangeran tersebut, satu yang sesuai dengan sang putri. Hingga akhirnya, mereka pun menikah. Ketika pangeran harus pergi berperang, pangeran berjanji akan kembali dan melingkarkan kelingkingnya ke sang putri. Tapi 10 tahun berlalu, pangeran tidak pernah kembali. Tapi karena sang putri masih terlihat cantik, banyak yang datang untuk melamarnya. Akhirnya, sang putri memutuskan untuk menikahi pria yang dapat melingkarkan kelingking ke jarinya. Tapi, satu pun tidak ada yang sesuai dengan kriteria sang putri. Sampai muncullah seorang pengemis kotor yang datang ke istana. Awalnya pria itu ditolak, tapi sang putri memintanya untuk masuk. Ternyata pengemis itu adalah pangeran yang hilang. Sampai suatu malam, pangeran tiba-tiba pergi. Karena sebenarnya, pangeran telah terbunuh saat perjalanan pulang. Namun untuk menjaga janjinya, sang pangeran kembali sebagai hantu. Dan tepat di hari ke-49, jiwanya pun harus berangkat. Akhirnya putri menemukan jasad sang pangeran dan melingkarkan jari kelingkingnya. Selesai mendengar cerita, Myung Woo malah bertanya apakah kalau dia mati, Kyung Jin juga akan seperti sang putri. Mereka pun ribut hingga tanpa sadar membakar kayu sampai membuat airnya terlalu panas. Myung Woo lalu ingin mencium Kyung Jin dengan memejamkan matanya, tapi ternyata Kyung Jin menyodorkan bara api. Sehingga bibinya bertanya, kenapa dengan bibirnya? Myung Woo lalu meminta Kyung Jin untuk meminta maaf. Tapi kembali Kyung Jin mengatakan untuk mengganti namanya menjadi maaf agar disebutkannya. Keesokan harinya, ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan terjadi longsor, sehingga membuat mobil Myung Woo jatuh ke dalam danau. Kyung Jin yang masih sadar pun berusaha untuk menyelamatkannya. Melihat Myung Woo tidak bergerak, Kyung Jin pun langsung memberikan pertolongan pertama. Sambil menangis, Kyung Jin memohon agar Myung Woo kembali sadar. Kyung Jin akhirnya membawa Myung Woo ke tepi jalan untuk meminta bantuan. Dalam perjalanan, Myung Woo pun akhirnya sadar dan bertanya pada Kyung Jin kenapa dia menyelamatkannya. Jawaban Kyung Jin membuat semua petugas baper yang ternyata mereka menumpang mobil angkatan darat. Mereka pun menjalani hidupnya seperti biasa. Kyung Jin patroli dan Myung Woo kembali mengajar. Hingga suatu malam, Kyung Jin kembali menghadapi seorang pria pembunuh. Saat sedang melakukan pengejaran, Myung Woo pun menelponnya untuk memberitahu sesuatu. Dan seperti biasa, saat mengetahui Kyung Jin sedang bertugas, Myung Woo pun berniat untuk membantunya. Meski sudah diingatkan, tapi Myung Woo tetap pergi. Kyung Jin yang berani pun mengejar penjahat itu sendiri. Myung Woo khawatir pada Kyung Jin karena dia selalu bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan benar saja, Kyung Jin tetap mengejar penjahat tersebut. Karena penjahat itu mantan residivis, kedua orang detektif pun dikerahkan untuk menuju ke sana. Sementara Myung Woo akhirnya menemukan Kyung Jin.
dan terus mengikutinya. Penjahat itu berhasil menyerang Kyung Jin dan melarikan diri. Sementara kedua detektif tadi pun akhirnya tiba. Penjahat itu berlari ke arah Myung Woo dan tanpa sengaja detektif itu salah sasaran sehingga mengenai Myung Woo. Saat Kyung Jin mendekat, dia pun sadar kalau itu ternyata Myung Woo. Kyung Jin pun lalu memeluk Myung Woo dan meminta bantuan. Kyung Jin menangis karena tidak menyangka kalau Myung Woo akan tertembak. Sambil menangis, Kyung Jin berharap kalau itu hanyalah mimpi dan memohon agar Myung Woo tidak mati. Tapi kenyataan berkata lain. Ternyata Myung Woo meninggal dunia. Kyung Jin yang merasa kehilangan pun ingin mengakhiri hidupnya, tapi semua rekan kerjanya berhasil menghentikannya. Kyung Jin merasa kalau dialah yang telah menembak Myung Woo. Kyung Jin bahkan sengaja meminum racun dengan tidur di sebelah Myung Woo. Tapi lagi-lagi dia berhasil diselamatkan. Ketika sadar dari koma, Kyung Jin melihat seorang pria dan berharap kalau itu Myung Woo. Tapi ternyata bukan. Kyung Jin bahkan seperti orang gila yang menjawab pesan Myung Woo kalau dia lagi di suatu tempat. Dan untuk ketiga kalinya, ketika Kyung Jin hendak mengakhiri hidupnya, lagi-lagi digagalkan dan kali ini oleh dua orang pemuda yang kabur dari rumah. Mereka meminta Kyung Jin untuk menyerahkan uang atau kartu kreditnya kalau ingin bundir. Bahkan membuat Kyung Jin marah hingga akhirnya mengejar mereka. Kyung Jin berusaha untuk menangkap mereka, dan ketika tertangkap, mereka pun meminta makan pada Kyung Jin. Dan lucunya, mereka jadi makan bertiga. Melihat Kyung Jin makan lahap, kedua pemuda itu mengatakan apa gunanya dia makan, kalau toh akan bundir. Saat selesai makan, Kyung Jin memberikan mereka uang dan memintanya untuk kembali pulang. Sehingga kedua pemuda itu juga berpesan agar Kyung Jin harus tetap hidup. Tapi nyatanya, Kyung Jin kembali naik ke atas gedung seperti di awal video, dan langsung terjun. Tapi kebetulan saat itu, sedang ada konser dan pelepasan balon ke udara, sehingga Kyung Jin mendarat tepat di balon tersebut, dan terjatuh di tempat tidur seseorang. Tiba-tiba, angin berhembus kencang yang mengingatkan Kyung Jin pada perkataan Myung Woo akan menjadi angin, dan pesawat kertas yang dibuat Myung Woo terbang di depan Kyung Jin. Kyung Jin pun berlari mengejar pesawat kertas tersebut, dan ternyata benar pesawat kertas itu memang dari majalah yang dibuat Myung Woo. Kyung Jin lalu membuat beberapa kipas dari kertas untuk menandakan adanya angin, dan menandai kalender hari kematian Myung Woo, serta berjanji akan datang menemuinya sebelum di hari ke-49. Kyung Jin pun akhirnya dipindahkan tugas ke tempat lain, dan diantar untuk menemui rekan kerjanya yang bernama Kim Yong Ho. Yong Ho bahkan terpana dengan kecantikan Kyung Jin. Suatu hari, kembali terjadi sebuah kasus. Kyung Jin yang memang ingin mengakhiri hidupnya pun maju di depan untuk menghadang mobil tersebut. Seperti tidak diizinkan untuk meninggal, lagi-lagi Kyung Jin selamat. Kyung Jin malah menarik penjahat tersebut yang membuat Yong Ho terkejut hingga menjatuhkan puntung rokoknya. Api pun menyambar ke mobil tersebut dan menimbulkan ledakan. Tapi Kyung Jin tetap tidak apa-apa meskipun dia tidak menghindar. Kyung Jin merasa sedih karena sudah mendekati hari ke-49 tapi dia belum juga meninggal. Kyung Jin lalu menemukan pesan dari Myung Woo yang ingin mendengarnya bermain piano, sehingga membuatnya menangis. Malam berikutnya, mereka kembali menangani kasus penyekapan. Kyung Jin maju tanpa peduli dengan ancaman pelaku, dan kembali berhasil membuat pria tersebut tidak berkutik. Karena keberanian Kyung Jin, suatu hari Yong Ho menyembunyikan suatu misi. Tapi Kyung Jin teringat kalau Yong Ho menyebut nama pria yang saat itu menyebabkan Myung Ho meninggal. Sehingga Kyung Jin pun menghentikan sebuah mobil untuk mengikuti Yong Ho. Saat Yong Ho tiba, dia malah tertembak. Dan ketika penjahat itu hendak menembaknya kembali, ternyata Kyung Jin sudah ada di depannya.
Kyung Jin yang teringat dengan Myung Woo pun berusaha untuk mengejar pria tersebut. Sambil mengejar, Kyung Jin pun teringat dengan kata-kata Myung Woo. Akhirnya, Kyung Jin berhasil melumpuhkan pria tersebut. Namun ketika Kyung Jin mendekat, pria itu pun berhasil kabur. Kyung Jin pun kembali mengejarnya sambil tetap mengingat kembali semua kata-kata Myung Woo. Tiba-tiba, Kyung Jin melihat stroller bayi. Ketika ingin menyelamatkan bayi tersebut, Kyung Jin akhirnya tertembak oleh pria itu. Kyung Jin merasa senang dan menyebut nama Myung Woo. Saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Yong Ho pun memberi semangat pada Kyung Jin. Yong Ho akan terus berbicara agar Kyung Jin tersadar sampai dia dimarahin dokter. Keadaan Kyung Jin pun sangat kritis sampai koma. Dalam komanya, Kyung Jin bertemu dengan Myung Woo. Kyung Jin bahkan mengejar Myung Woo yang menghindar darinya. Kyung Jin merasa senang mengetahui Myung Woo masih hidup. Myung Woo mengatakan kalau dia pura-pura mati, sehingga membuat Kyung Jin menangis. 안 해봤어? Myung Woo meminta Kyung Jin untuk melupakannya dan pergi meninggalkannya. Dokter senang karena akhirnya Kyung Jin sadar. Kyung Jin mengetahui kalau saat itu adalah akhir Oktober, tepat 49 hari kematian Myung Woo, dan melihat pesawat kertas. 영우야. Kyung Jin pun mengejar pesawat kertas itu yang menuju ke rumahnya. Kyung Jin lalu membuka semua jendelanya dan pesawat kertas itu masuk terbawa angin. Angin pun semakin kencang yang membuat Kyung Jin yakin kalau Myung Woo hadir di sana. Kyung Jin pun menangis melihat buku-buku pemberian Kyung Jin terbuka seperti menghiburnya. Dan Myung Woo tiba-tiba muncul di sana. Myung Woo mengatakan kalau doanya pasti didengar untuk dapat melihat Kyung Jin. 볼 수 있어. Myung Woo pun pamit untuk pergi dan merasa senang dapat melihat Kyung Jin untuk terakhir kalinya. Kyung Jin yang merasa kehilangan mengatakan kalau dia ingin pergi bersamanya. Tapi Myung Woo memberi Kyung Jin semangat kalau mereka pasti akan bertemu kembali. 나 때문에 너무 아파. Dan mengatakan kalau Kyung Jin pasti akan bertemu seorang pria sepertinya. Dan meminta Kyung Jin untuk menyimpan cinta mereka di dalam hati. 안 돼. Kyung Jin pun lalu meminta maaf. Tapi kali ini, Myung Woo menolak karena itu bukan namanya. Sehingga Kyung Jin pun berjanji tidak akan sedih lagi. Dan meminta Myung Woo datang jika rindu sebagai angin. 나 보고 싶을 땐. Akhirnya Kyung Jin menjalani hari-harinya seperti biasa dan menemui seorang petugas yang mencarinya. Petugas itu memberinya sebuah buku yang tertulis nama Kyung Jin. Ternyata itu milik Myung Woo yang ingin diberikannya sebelum meninggal. Di dalam terdapat sebuah foto yang ternyata mereka satu sekolah. Lalu Kyung Jin mendengar bisikan Myung Woo kalau dia akan bertemu pria yang seperti dirinya. Kyung Jin pun berusaha mengejar orang yang mengantar buku tersebut. Saat kereta api hendak mendekat, seorang pria menariknya dan kembali mendengar bisikan kalau pria itulah yang seperti Myung Woo. Dan pria tersebut juga seperti mendengar suara Myung Woo yang mengenalkan Kyung Jin. Demikianlah jika mengikhlaskan sesuatu, pasti ada penggantinya.